Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas tentang materi ya keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes nomor HK 0107 garis miring Menkes garis miring 3602 garis miring 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 446/2021 tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan coronavirus disease COVID-19. Ini disampaikan oleh Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Nah, kita lihat di sini dulu. Penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan coronavirus disease 2019 COVID-19. Nah, ini Kepmenkesnya ya, keputusan Menteri Kesehatannya. Pertama yang kita lihat dari tinjau dulu tujuan. Tujuannya yaitu memutus rantai penularan terutama dari orang tanpa gejala. Yang kedua, menurunkan kurva jumlah pasien yang positif. Nah, caranya pemeriksaan semua suspek dan kontak erat sesuai pola surveilen. Nah, lingkup peraturan ke-1 yaitu ketentuan dalam lampiran keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 Menkes 3602 garis miring 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 Menkes 446/2021 tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Langkah-langkah. Lakukan pelacakan kontak erat dari kasus konfirmasi untuk mendapat kontak erat. 1. Yang kedua, semua kontak erat dengan atau tanpa gejala diperiksa dengan pemeriksaan antigen atau pemeriksaan PCR. Yang ketiga, semua suspek diperiksa dengan PCR. Nah, lalu bagaimana penggunaan rapid diagnostik? Nah, ini penggunaan rapid diagnostic test antigen digunakan untuk pertama, pelacakan kontak, ya kan? Yang kedua, penegakan diagnosis. Yang ketiga, screening COVID-19 dalam kondisi tertentu. Contohnya ibu hamil, lansia, dan lain-lain. Hal ini bermanfaat karena ini mempermudah proses pelacakan, penegakan, kemudian screening. Lalu dengan memperhatikan apa saja? Nah, pertama, kriteria pemilihan, yang kedua kriteria penggunaan, yang ketiga alur pemeriksaan, yang keempat fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, yang kelima pengelolaan spesimen, keenam keselamatan hayati, biosafety, kemudian selanjutnya pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, dan pengelolaan limbah pemeriksaan. Nah, ini tahapan-tahapannya ini ada 9 ya, ada 9. Oke, lanjut. Nah, kriteria pemilihan RDT antigen. Yang pertama, memenuhi rekomendasi emergency usage listing EUL dari WHO. Oke, 1. Kemudian memenuhi rekomendasi emergency usage authorization atau EUA US FDA. Jadi Food and Drug Administration dari Amerika Serikat ya. Yang ketiga, memenuhi rekomendasi European Medicine Agency EMA atau produk RDT antigen lain dengan sensitivitas di atas kurang lebih dari 80% ya. Dan spesifisitas lebih dari sama dengan 97%. Ini bisa memilih yang kriteria keempat. Yang dievaluasi pada fase akut berdasarkan hasil evaluasi Balitbangkes atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Setiap produk RDT antigen harus dievaluasi setiap 3 bulan oleh Balitbangkes atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada kriteria pemilihan RDT ya.
Langkah 1 kalau memang masuk bagus. Bila tidak memenuhi masuk yang kedua. Bila tidak memenuhi masuk yang ketiga. Bila tidak memenuhi lagi masuk yang keempat. Nah lanjut lagi, ini kriteria penggunaan RDT antigen. Nah kita bisa melihat di tabel teman-teman kriteria kecepatan pemeriksaan NAAT. Nah kriteria akses terhadap NAAT. Nah itu ada waktu tunggu kurang dari 24 jam, waktu tunggu 24-48 jam, waktu tunggu lebih dari 48 jam. Nah waktu pengiriman kurang dari sama dengan 24 jam. Kriteria A dulu kita bahas. Pelacakan kontak dan penegakan diagnosis NAAT, screening RDT AG, konfirmasi dengan NAAT. Nah waktu tunggu 24-48 jam kriteria B-nya, pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan screening RDT AG, konfirmasi dengan NAAT. Nah, yang ketiganya yaitu di atas 48 jam, kriteria B, pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan screening RDT antigen, konfirmasi dengan NAAT. Sama saja ya. Nah, apabila waktu pengiriman lebih dari 24 jam, kriteria B untuk kurang dari 24 jam. Pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan screening RDT, konfirmasi dengan NAAT. Sementara 24-48 jam, pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan screening RDT AG, konfirmasi dengan NAT. Kriteria C itu yang lebih dari 48 jam, pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan screening RD antigen. Nah ini alur pemeriksaan RDT AG untuk pelacakan kontak dan penegakan diagnosis pada kasus yang tidak dirawat di rumah sakit. Kita lihat dulu kriteria A-nya ya. Ke kontak erat, baik itu simptomatis yang bergejala atau asimptomatis, dan suspek atau probable, orang-orang yang diperkirakan terinfeksi yang tidak dirawat di rumah sakit. Turun ke bawah yaitu entry test, yaitu dengan pemeriksaan pertama, hari pertama karantina, NAAT. Nah itu ada dua hasil, negatif atau positif. Apabila positif itu isolasi kasus terkonfirmasi, apabila negatif lanjut karantina. Jadi untuk keluar exit testnya yaitu pemeriksaan kedua, hari kelima karantina, NAAT. Nanti ada hasilnya positif itu isolasi kasus terkonfirmasi, atau negatif karantina selesai, berarti aman ya. Nah ini kriteria A. Sekarang kita pindah ke kriteria B, kontak erat, simptomatis atau asimptomatis, dan suspek probable yang tidak dirawat di rumah sakit. Ini hampir sama ya. Entry testnya pemeriksaan pertama, hari pertama karantina, RDT AG, ya kan? Bisa negatif atau positif. Apabila positif itu isolasi kasus terkonfirmasi, apabila negatif itu lanjut karantina. Tapi setelah itu nanti ada exit test ya, pemeriksaan kedua hari kelima karantina, NAAT. Nah bila positif itu kasus isolasi mandiri terkonfirmasi kan, kemudian negatif itu karantina selesai. Nah kita pindah lagi, lanjut ke kriteria C ya. Kontak erat, simptomatis atau asimptomatis, dan suspek atau probable yang tidak dirawat di rumah sakit. Jadi hampir sama, tapi nanti yang di bawahnya beda ya. Entry test itu pemeriksaan pertama yaitu hari pertama karantina, RDT antigen. Dapat negatif atau positif. Apabila positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Apabila negatif, lanjut karantina. Nah, untuk exit testnya, pemeriksaan kedua hari kelima karantina, yaitu RDT antigen. Ini ada dua kemungkinan, positif atau negatif. Apabila positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Apabila negatif, karantina selesai. Jadi kriteria A, B, dan C ini hampir mirip-mirip.
Cuma penggunaannya yang berbeda. Ada yang menggunakan NAAT, ada yang menggunakan RDT. Dan NAAT ada yang menggunakan hanya RDT antigen saja. Jadi kriteria A ini NAAT semuanya. Kalau kriteria B ini RDT antigen dan NAAT. Sementara yang kriteria C RDT antigen dan RDT antigen total. Jadi prioritas pemeriksaan NAAT itu probable yang pertama, yang kedua suspek, yang ketiga kontak erat, kemudian tenaga kesehatan, kemudian masyarakat yang tinggal di fasilitas tertutup yang memiliki risiko penularan tinggi. Ini adalah catatan untuk prioritas NAAT. Oke, kita pindah. Alur pemeriksaan RDT antigen untuk penegakan diagnosis pada kasus yang dirawat di rumah sakit. Tadi yang tidak dirawat, sekarang yang dirawat. Nah, kriteria A yaitu suspek probable ya, yang dirawat di rumah sakit. Jadi entry testnya pemeriksaan pertama, hari pertama perawatan NAAT, ya kan? Ada dua kemungkinan, negatif atau positif. Apabila positif berarti isolasi kasus terkonfirmasi. Apabila negatif itu exit test ya. Pemeriksaan kedua dalam 24-48 jam NAAT. Hasilnya nanti negatif, bukan COVID-19. Apabila positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Nah, kita pindah ke kriteria B. Ini sama saja suspek atau probable yang dirawat di rumah sakit. Entry testnya yaitu pemeriksaan pertama, hari pertama perawatan RDT antigen. Lalu apabila hasilnya positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Apabila negatif, exit test pemeriksaan kedua dalam 24-48 jam yaitu NAAT. Hasilnya dapat terbagi dua. Apabila negatif bukan COVID-19, apabila positif itu adalah isolasi kasus terkonfirmasi. Nah, sementara kriteria C ini sama suspek atau probable yang dirawat di rumah sakit. Entry testnya yaitu pemeriksaan pertama, yaitu hari pertama perawatan RDT antigen. Kasusnya bisa negatif atau positif. Apabila positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Apabila negatif, exit test. Pemeriksaan kedua dalam 24 jam sampai 48 jam. Dengan RDT antigen. Nah, ini hasilnya bisa positif, isolasi kasus terkonfirmasi atau negatif, bukan COVID-19. Jadi kalau kita bisa melihat di sini sama saja seperti yang sebelumnya. Kriteria A ini menggunakan NAT, kedua-duanya NAAT. Sementara kriteria B itu diawali dengan RDT antigen lalu NAAT. Sementara kriteria C menggunakan RDT antigen di kedua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini ada catatan prioritas pemeriksaan NAAT itu probable, suspek, kontak erat, tenaga kesehatan, masyarakat yang tinggal di fasilitas tertutup yang memiliki risiko penularan. Yang kedua, pertimbangan DPJP diberikan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya setelah pemeriksaan kedua. Jadi nanti kalau dokter penanggung jawab pelayanan dia bisa memberikan pertimbangan ya untuk pemeriksaan selanjutnya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke alur pemeriksaan RDT antigen untuk screening. Ada kriteria A dan kriteria B digabung jadi satu. Dimulai dengan apa? Asimptomatik non kontak erat. Jadi tidak simptomatik, tidak ada gejala ya. Kemudian tidak ada kontak erat. Itu pemeriksaan pertama yaitu RDT antigen. Apabila negatif, dia bukan COVID-19. Apabila positif, suspek COVID-19, dia harus dikarantina ya teman-teman. Pemeriksaan kedua nanti dalam 24-48 jam menggunakan NAAT. Ini bisa hasilnya negatif, itu karantina selesai. Apabila positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Nah, kriteria C bagaimana? Nah, kriteria C tersendiri yaitu si orang tadi asimptomatis atau non kontak erat. Dilakukan pemeriksaan pertama yaitu RDT antigen.
Bisa negatif, itu bukan COVID-19, atau positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Nah, jadi singkat ya untuk kriteria C, tidak ada pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk prioritas pemeriksaan NAAT yaitu probable, suspek, kontak erat, tenaga kesehatan, masyarakat yang tinggal di fasilitas tertutup yang memiliki risiko penularan tinggi. Nah, kira-kira itu saja materi yang kita bahas mengenai perubahan dari Menkes tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen pada COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marle pamit. Bye.